Perusahaan dagang adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang perdagangan barang dan aktivitas utamanya adalah menjual barang. Perusahaan dagang menjual kembali barang yang mereka jual tanpa mengubah bentuknya sedikit pun. Yang dimaksud dengan mengubah barang adalah mengolah atau mengubah nilai dan bentuk barang itu sendiri. Jadi, perusahaan dagang hanya membeli barang dan tinggal menjualnya saja dengan harga jual yang lebih tinggi dari harga beli. Keuntungan yang didapatkan dalam perusahaan dagang berasal dari selisih harga barang yang mereka jual. Ciri-ciri perusahaan dagang. Ciri-ciri perusahaan dagang memiliki dua ciri utama yang dapat dilihat dari usaha yang dilakukan dan kegiatan akuntansinya. Yang dimaksud dengan usaha yang dilakukan adalah perusahaan dagang melakukan pembelian barang dagang dan menjualnya kembali tanpa terlebih dahulu mengolah barang tersebut. Sedangkan dari kegiatan akuntansinya, perusahaan dagang menggunakan akun persediaan barang dagang di mana terdapat perhitungan harga pokok penjualan dan laporan laba rugi dapat menggunakan bentuk single step dan multiple step. Proses inti perusahaan dagang. Perusahaan dagang memiliki proses yang sangat berbeda dengan perusahaan non-dagang. Dapat disimpulkan, proses inti perusahaan dagang adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pembelian. Pembelian mencakup pembelian peralatan dan perlengkapan perusahaan, pembelian barang dagang, dan pembelian barang yang lainnya untuk kegiatan usaha. Yang kedua yaitu pengeluaran biaya. Pengeluaran biaya yaitu kegiatan perusahaan dalam mengeluarkan sejumlah biaya untuk membeli barang, membayar pajak, dan penunjang operasional perusahaan. Yang ketiga yaitu penjualan. Penjualan merupakan kegiatan perusahaan menjual barang dagangan untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan. Yang keempat yaitu penerimaan keuntungan, yaitu penerimaan keuntungan hasil penjualan barang. Penerimaan keuntungan dari penjualan barang biasanya disertai dengan penerimaan yang diperoleh dari pelunasan dari pihak lain. Jenis transaksi yang terjadi pada perusahaan dagang yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu transaksi pembelian barang dagang. Transaksi pembelian barang dagang adalah kegiatan membeli sesuatu produk dari sebuah toko, perusahaan maupun perorangan. Transaksi pembelian barang dagang dibagi menjadi dua, yaitu transaksi pembelian barang dagang yang dilakukan secara tunai dan transaksi pembelian barang dagang yang dilakukan secara kredit. Pembelian barang dagang secara tunai. Perusahaan membayar secara tunai kepada supplier atas barang yang telah dibelinya, yang kemudian akan dijual kembali. Pencatatan pembelian barang dagang dengan cara tunai dalam sebuah jurnal akan dicatat dalam akun pembelian di debit dan kas di kredit. Pembelian barang dagang secara kredit. Perusahaan berutang kepada supplier atas pembelian barang dagang yang akan diperdagangkan kembali nantinya oleh perusahaan. Pencatatan pembelian barang dagang dengan kredit dalam sebuah jurnal akan dicatat dalam mendebit akun pembelian dan mengkredit akun utang dagang. Transaksi potongan pembelian. Potongan pembelian merupakan potongan yang didapatkan oleh pembeli karena telah melunasi hutang dengan waktu yang lebih cepat dari waktu sebenarnya dan melakukan pembayaran secara tunai atau dapat dikatakan sebagai cash discount. Transaksi potongan pembelian dicatat dalam jurnal dengan mengkredit akun kas dan potongan pembelian serta mendebit akun utang dagang. Transaksi retro pembelian dan pengurangan harga. Apabila barang pesanan perusahaan ada yang mengalami kerusakan atau barang tidak sesuai dengan pesanan perusahaan, maka perusahaan akan mengembalikan barang atau meretro kembali barang yang rusak atau tidak sesuai tersebut kepada pihak penjual. Jenis transaksi ini jika dilakukan dengan kredit maka akan dicatat dalam jurnal dengan mengkredit akun pembelian dan pengurangan atau potongan harga serta mendebit akun utang dagang. Namun bila transaksi ini dilakukan dengan tunai, maka pencatatan dalam jurnalnya akan dengan mengkredit akun retro pembelian dan pengurangan harga serta mendebit akun kas. Yang selanjutnya adalah transaksi beban angkut pembelian. Transaksi beban angkut pembelian merupakan biaya beban angkut pada barang dagang dari gudang pihak supplier ke gudang pihak pembeli yang akan ditanggung oleh pihak pembeli. Saat pelunasan pembayaran sudah dilakukan, maka akan diberikan potongan pembelian. Transaksi penjualan barang dagang.
Perusahaan menjual barang dagangan kepada konsumen yang membayarnya dapat dilakukan secara tunai maupun kredit. Transaksi penjualan secara tunai akan dicatat dalam jurnal dengan mengkredit akun penjualan dan mendebit akun kas. Jika transaksi penjualan dilakukan secara kredit, maka pencatatan dalam jurnalnya adalah dengan mengkredit akun penjualan dan mendebit akun piutang dagang. Transaksi retur penjualan dan pengurangan harga. Dalam jenis transaksi ini, perusahaan harus mengambil kembali barang dagangan yang telah dipesan oleh pihak konsumen yang dikarenakan barang mengalami kerusakan barang atau tidak sesuai dengan pesanan pembeli. Bila penjualan dilakukan dengan kredit, maka pencatatan akan dibuat dengan mengkredit piutang dagang dan mendebit akun retur penjualan dan pengurangan harga. Sedangkan untuk penjualan yang dilakukan secara tunai, maka pencatatannya adalah dengan mengkredit kas dan mendebit akun retur penjualan dan pengurangan harga. Transaksi potongan penjualan. Di dalam transaksi potongan penjualan, perusahaan atau pihak penjual akan memberikan potongan penjualan kepada pihak pembeli yang telah melunasi piutangnya sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Transaksi potongan penjualan dicatat dengan mengkredit akun kas serta mendebit akun kas dan potongan penjualan. Transaksi beban angkut penjualan. Transaksi beban angkut penjualan merupakan beban biaya angkut yang ditanggung oleh pihak penjual saat mengirimkan barang dagangan. Pencatatan dalam jurnal pada transaksi ini membutuhkan adanya bukti penerimaan kas atau bukti kwitansi. Transaksi persediaan barang dagangan. Sisa barang dagangan yang belum terjual habis oleh perusahaan akan dihitung jumlahnya dan kemudian dicatat dalam akun persediaan barang dagangan. Transaksi pembayaran utang. Perusahaan atau pihak pembeli wajib melunasi utang kepada pihak penjual atas pesanan pembelian barang dagang yang membayarnya dilakukan secara kredit. Transaksi penerimaan piutang. Perusahaan atau pihak penjual memperoleh pelunasan piutang dari pihak pembeli atas pembelian barang secara kredit oleh pihak pembeli. Siklus akuntansi perusahaan dagang adalah proses membuat laporan keuangan perusahaan dagang pada suatu periode tertentu. Pada umumnya, siklus akuntansi perusahaan dagang selalu dimulai dari transaksi sampai pada pembuatan laporan keuangan perusahaan yang dilanjutkan dengan adanya saldo yang ditutup dengan jurnal penutup sampai pada jurnal kembali. Mencatat di buku besar pembantu. Setelah entry jurnal dibuat dalam jurnal umum, selanjutnya entry ini harus diposting dan ditransfer ke buku besar. Ini adalah langkah kedua dalam siklus akuntansi perusahaan dagang. Tujuan penjurnalan adalah untuk mencatat perubahan dalam persamaan akuntansi yang disebabkan oleh peristiwa bisnis. Jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah entry jurnal yang dibuat pada akhir periode untuk mengoreksi akun sebelum laporan keuangan disusun. Ini adalah langkah keempat dalam siklus akuntansi. Entry penyesuaian paling sering digunakan sesuai dengan prinsip pencocokan untuk mencocokkan pendapatan dan pengeluaran pada periode terjadinya. Ada 3 jenis entry jurnal penyesuaian sebagai berikut. Yang pertama yaitu pembayaran di muka, yang kedua akrual, yang ketiga pengeluaran non-tunai.
Masing-masing dari entry di atas menyesuaikan pendapatan atau pengeluaran agar sesuai dengan penggunaan periode saat ini. Konsep ini didasarkan pada prinsip periode waktu yang menyatakan bahwa catatan dan aktivitas akuntansi dapat dibagi menjadi periode waktu yang terpisah. Neraca saldo telah disesuaikan. Neraca setelah penyesuaian adalah daftar semua akun perusahaan yang akan muncul pada laporan keuangan setelah jurnal penyesuaian di akhir tahun dibuat. Mempersiapkan neraca saldo setelah penyesuaian adalah langkah yang kelima dalam siklus akuntansi perusahaan dagang dan merupakan langkah terakhir sebelum laporan keuangan dapat diproduksi. Ada dua cara yang utama untuk menyiapkan neraca saldo yang disesuaikan. Kedua cara ini bermanfaat tergantung pada situs perusahaan dan badan akun yang digunakan. Anda dapat memposting akun saldo setelah penyesuaian menggunakan metode yang sama yang digunakan dalam membuat saldo percobaan yang tidak disesuaikan. Saldo akun diambil dari akun buku besar dan ada pada neraca saldo yang belum disesuaikan. Membuat laporan keuangan. Menyiapkan laporan keuangan umum, termasuk neraca, laporan laba rugi, laporan laba ditahan, dan laporan arus kas, adalah hal yang paling penting dalam siklus akuntansi karena merupakan tujuan dari akuntansi keuangan. Dengan kata lain, konsep pelaporan keuangan dan proses siklus akuntansi difokuskan pada penyediaan informasi yang berguna bagi pengguna eksternal dalam bentuk laporan keuangan. Pernyataan-pernyataan ini adalah produk akhir dari sistem akuntansi di perusahaan manapun. Membuat lembar kerja akuntansi. Lembar kerja akuntansi adalah alat yang digunakan untuk membantu akuntan menyelesaikan siklus akuntansi dan menyiapkan laporan akhir tahun seperti neraca saldo yang belum disesuaikan, jurnal penyesuaian, jurnal neraca saldo setelah penyesuaian, laporan keuangan. Lembar kerja akuntansi pada dasarnya adalah lembar kerja yang melacak setiap langkah dari siklus akuntansi. Dokumen ini biasanya memiliki 5 set kolom yang dimulai dengan akun saldo percobaan yang belum disesuaikan dan diakhiri dengan laporan keuangan. Membuat jurnal penutup. Jurnal penutup adalah entry yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menghapus semua akun sementara dan mentransfer saldo mereka ke akun permanen. Dengan kata lain, akun sementara ditutup atau diatur ulang pada akhir tahun. Ini biasanya disebut dengan menutup buku. Akun sementara adalah akun laporan laba rugi yang digunakan untuk melacak aktivitas akuntansi selama periode akuntansi. Akun permanen adalah akun neraca yang melacak aktivitas yang bertahan lebih lama dari periode akuntansi. Misalnya, akun kendaraan adalah akun aset tetap yang dicatat pada saldo. Kendaraan akan memberikan manfaat bagi perusahaan di tahun-tahun mendatang sehingga dianggap sebagai akun permanen. Membuat ringkasan penghasilan. Akun ringkasan penghasilan adalah akun sementara yang digunakan untuk menyimpan saldo akun laporan laba rugi, akun pendapatan, dan akun pengeluaran selama langkah entry penutupan dari siklus akuntansi. Dengan kata lain, akun ringkasan pendapatan hanyalah pengganti untuk saldo akun pada akhir periode akuntansi saat entry penutupan sedang dibuat. Neraca saldo setelah tutup buku. Neraca saldo setelah penutupan buku adalah daftar selama akun dan saldo mereka setelah entry penutupan telah dijurnal dan diposting ke buku besar. Dengan kata lain, neraca saldo setelah penutupan buku adalah daftar akun atau akun permanen yang masih memiliki saldo setelah entry penutupan dibuat. Daftar akun ini identik dengan akun yang disajikan pada neraca. Membuat jurnal pembalik. Jurnal pembalik adalah entry jurnal yang dibuat pada awal periode akuntansi untuk membalik atau membatalkan jurnal-jurnal penyesuaian yang dibuat pada akhir periode akuntansi sebelumnya. Ini adalah langkah terakhir dalam jurnal akuntansi. Jurnal pembalik dilakukan karena akrual tahun sebelumnya dan pembayaran di muka akan dilunasi atau digunakan selama tahun baru dan tidak perlu dicatat sebagai kewajiban dan aset. Jurnal ini bersifat opsional tergantung pada apakah ada atau tidak penyesuaian entry jurnal yang perlu